pertama dari eksternalitas positif yang pertama yaitu pembangunan RSPTN Unila. Pembangunan RSPTN Unila merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan layanan, kualitas kesehatan, dan perekonomian daerah. Proyek ini memberikan beragam dampak positif baik secara sosial maupun ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kampus dan wilayah sekitarnya. Adapun dampak sosial yang diberikan seperti peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat, kesadaran dan perilaku hidup sehat meningkat, dan terakhir peningkatan kesejahteraan sosial. Adapun dampak ekonomi yang diberikan seperti penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan investasi daerah, dan efisiensi biaya kesehatan masyarakat. Ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus eksternalitas, dan saya akan mempresentasikan eksternalitas positif dengan contoh pembangunan flyover di Kota Bandar Lampung. Langsung saja, yang pertama yaitu dampak eksternalitas terhadap ekonomi. Yang pertama, peningkatan efisiensi waktu dan biaya transportasi. Ini dikarenakan berkurangnya waktu tempuh karena berkurangnya kemacetan. Ini adalah penghematan biaya tidak langsung atau opportunity cost dan biaya langsung, antara lain bahan bakar. Kemudian dampaknya sendiri yaitu logistik menjadi lebih efisien dan secara langsung mengurangi biaya operasional pelaku usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan nilai properti dan aktivitas ekonomi sekitar. Meningkatnya aksesibilitas secara inheren, ini meningkatkan nilai suatu lokasi. Dampaknya sendiri yaitu memicu spekulasi positif harga tanah dan mendorong pertumbuhan UMKM di sepanjang jalur akses baru yang menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, daya tarik investasi kota. Infrastruktur transportasi yang maju adalah sinyal bagi investor bahwa kota tersebut memiliki biaya logistik rendah dan mobilitas tinggi. Dampaknya sendiri yaitu menarik modal masuk, mendukung pengembangan kawasan bisnis baru, dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Kemudian dampak eksternalitas terhadap sosial. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup dan mobilitas penduduk. Ini mengurangi stres akibat kemacetan dan mempercepat perjalanan. Dampaknya sendiri yaitu masyarakat menjadi lebih produktif dan memiliki akses yang lebih mudah dan aman ke fasilitas vital, diantaranya yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, yang secara langsung meningkatkan indeks kualitas hidup. Kemudian yang kedua itu mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Ini jembatan atau jalan layang secara fisik menghubungkan wilayah yang sebelumnya terisolasi atau sulit diakses. Dampaknya sendiri yaitu mencegah konsentrasi aktivitas ekonomi hanya di pusat kota, mendorong desentralisasi pembangunan, dan memperkuat integrasi sosial antar kecamatan. Kemudian yang terakhir yaitu efek multiplikasi sosial. Uang yang dibelanjakan untuk suatu proyek, diantaranya pembangunan flyover, ini beredar dan mendapatkan berkali lipat di berbagai sektor. Dampaknya sendiri yaitu menciptakan lapangan kerja sementara, ada diantaranya konstruksi, dan permanen diantaranya itu sektor informal dan jasa pendukung yang mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Secara ringkas, pembangunan flyover adalah contoh investasi infrastruktur publik yang menghasilkan eksternalitas positif yang signifikan, bertindak sebagai pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Sekian presentasi studi kasus eksternalitas positif dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilma Rosalin dengan NPM 2411021129. Ada eksternalitas positif dari PT Petrokimia Gresik, yaitu Jawa Timur. Biasanya industri besar kan dianggap menimbulkan pencemaran,
Tapi dalam kasus ini, kehadiran PT Petrokimia Gresik justru memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Inilah yang disebut dengan eksternalitas positif, yaitu ketika kegiatan suatu pihak memberikan manfaat bagi pihak lain tanpa kompensasi langsung. Nah, dampak eksternalitas positifnya yaitu lapangan kerja jadi meningkat. Ribuan warga lokal terserap bekerja di pabrik dan sektor pendukungnya. Ada juga pendapatan masyarakat naik, yaitu muncul banyak usaha kecil seperti warung, kos, jasa transportasi di sekitar area industri. Nah, ada juga peningkatan infrastruktur, yaitu jalan, listrik, dan fasilitas umum di Gresik. Jadi lebih baik karena investasi perusahaan. Ada juga program sosial dan lingkungan. PT Petrokimia Gresik aktif dalam penghijauan, pelatihan petani, dan juga CSR atau Corporate Social Responsibility. Kasus eksternalitas negatif yang pertama yaitu larangan merokok di FEB Unila. Baru-baru ini FEB Unila menghimbau mahasiswa dan mahasiswinya untuk dilarang merokok di lingkungan no smoking area. Rokok yang dimaksud bisa berbahan tembakau dan kimia atau vape. Banyaknya mahasiswa merokok di lingkungan kampus karena pengaruh teman sebaya, stres akibat tugas kuliah, dan kebiasaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kurangnya pengawasan serta pemahaman akan bahaya rokok juga membuat perilaku ini terus terjadi, meskipun sudah ada larangan merokok di lingkungan kampus. Permasalahan dari merokok di lingkungan kampus sebagai eksternalitas negatif menimbulkan dampak sosial dan dampak ekonomi terhadap pihak lain dan lingkungan sekitar. Dampak sosial yang ditimbulkan seperti gangguan kesehatan dan menurunnya kualitas dan kenyamanan di lingkungan kampus. Dampak ekonomi seperti biaya kesehatan meningkat, biaya kebersihan dan pemeliharaan, dan penurunan produktivitas. Meskipun dampaknya tidak selalu terlihat langsung dalam bentuk uang, merokok di lingkungan kampus menimbulkan biaya ekonomi nyata dan tidak langsung bagi individu, lembaga, dan masyarakat. Jadi, permasalahan utamanya adalah ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi perokok dan kepentingan sosial masyarakat kampus yang menyebabkan kerugian bersama. Nah, selain ada eksternalitas positif, ada juga eksternalitas negatifnya. Salah satu contohnya yaitu pencemaran sampah di Teluk Lampung. Teluk Lampung merupakan kawasan pesisir yang penting bagi nelayan dan pariwisata di Lampung. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini mengalami pencemaran parah akibat penumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan juga limbah industri. Akibatnya, pantai menjadi kotor, air laut tercemar, dan ekosistem laut jadi rusak. Ini termasuk contoh eksternalitas negatif, yaitu ketika aktivitas seseorang atau kelompok menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa kompensasi. Dan dampak eksternalitas negatifnya yaitu lingkungan menjadi rusak, ekonomi terganggu, kesehatan masyarakat turun, dan juga pariwisata menurun karena wisatawan itu enggan untuk datang. Nah, saran kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pembangunan sampah sembarangan. Nah, yang kedua yaitu penerapan prinsip polluters pay, yaitu pihak pencemaran wajib membayar biaya pengelolaan limbah. Ada juga membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dan memperkuat fasilitas daur ulang sampah. Ada juga edukasi dan kampanye masyarakat agar sadar pentingnya menjaga kebersihan sungai dan pantai. Pertengahan tahun 2025 ini, masyarakat Indonesia digemparkan dengan adanya berita pertambangan nikel di Pulau Ampat yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Kasus eksternalitas negatif pertambangan nikel di Pulau Raja Ampat menunjukkan bagaimana kegiatan ekonomi yang tampak menguntungkan justru menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Raja Ampat yang dikenal sebagai surga dunia dengan keindahan lautnya kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas pertambangan. Limbah
tambang yang menyebabkan pencemaran air laut, kerusakan terumbu karang, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama kawasan ini. Karena itu, semakin banyak pihak menyerukan pentingnya menjaga lingkungan dengan tagline Save Raja Ampat yang cukup viral di pertengahan tahun ini. Permasalahan lain yang timbul adalah kerusakan hutan mangrove akibat pembukaan lahan tambang dan meningkatnya sedimentasi di perairan. Dampak sosial pun terasa, di mana masyarakat lokal kehilangan sumber penghasilan dari perikanan dan pariwisata karena lingkungan mereka tidak lagi mendukung kehidupan laut. Selain itu, muncul konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang karena wilayah adat sering digunakan tanpa persetujuan dan tanpa memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.